Tian. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Salam kebajikan. Setiap tahun menjelang peringatan hari lahir Nabi Kongzi, kita selalu teringat peristiwa suci yang dialami oleh ayah dan bunda beliau sebagai tanda-tanda akan lahirnya seorang bayi yang akan menjadi raja tanpa mahkota. Mari kita simak cerita selengkapnya. Pada masa pemerintahan Lu Xiangkung yang ke-21, tersebutlah seorang perwira bernama Khongsu Lianghe. Beliau telah berputri 9 orang dan berputra seorang yang bernama Meng Pi alias Poni. Namun sayang, semenjak kecil Meng Pi telah lumpuh kakinya. Hal ini sangat mendukakan hati beliau. Ibu Yen Cheng Cai, istri beliau, turut prihatin dan sering mengikuti suaminya naik ke bukit Nishan untuk melakukan puja dan doa kepada Tian Yang Maha Esa agar dikaruniai seorang putra yang suci dan mulia untuk melanjutkan keturunan keluarganya. Doa suci seorang ibu yang kusyuk penuh iman itu telah berkenan kepada Tian. Suatu malam, Ibu Yen Cheng Cai memperoleh penglihatan. Datanglah malaikat bintang utara dan berkata kepadanya, "Terimalah karunia Tian Yang Maha Esa, seorang putra agung dan suci, seorang nabi. Engkau harus melahirkan di lembah Kungsang." Sejak itu, Ibu Yen Cheng Cai mulai mengandung. Beberapa lama kemudian, Ibu Yen Cheng Cai beroleh penglihatan lain. Datanglah kepadanya seekor cilin, hewan suci yang berwujud seperti seekor kijang atau anak lembu, bertanduk tunggal dan bersisik seperti seekor naga. Dari mulutnya menyembur keluar sepotong kitab dari batu kumala yang bertuliskan, "Putra Sari Air Suci akan menggantikan dinasti Zhou yang sudah lemah dan akan menjadi raja tanpa mahkota." Ibu Yen Cheng Cai mengikatkan pita merah pada tanduk hewan itu. Cilin mengandung kias sifat negatif dan positif, yin yang, hanya muncul jika ada raja suci memerintah, seperti pada zaman Raja Yao dan Sun. Saat menjelang kelahiran Nabi Kongzi, tampak ada tanda-tanda yang menakjubkan, antara lain 2 ekor naga mengitari atap rumah kelahiran di lembah Kungsang. 5 malaikat turun ke serambi rumah. Di angkasa terdengar suara musik yang merdu. Terdengar sabda, "Tian Yang Maha Esa telah berkenan menurunkan seorang putra yang nabi." Langit jernih, bumi terasa damai dan tentram. Angin sepoi-sepoi, matahari bersinar hangat. Air sungai kuning Huanghe menjadi bersih dan jernih.
Tepat pada tanggal 27 bulan 8 Kong Zeli, tahun 551 sebelum Masehi, di kota Chifu, negara bagian Provinsi Lu, di Jazirah Santung, Chungguo, lahirlah bayi yang telah lama dinantikan kelahirannya. Diberi nama Qiu alias Chongni, yang artinya putra kedua dari Bukit Ni, berdasarkan tempat ayah bunda memohon karunia Tian di Bukit Ni. Kelak, sang bayi akan dikenal sebagai Nabi Kongzi. Murid-muridnya menyebut sebagai nabi dari marga Kong. Sang Tianzhi Mutuo atau genta rohani utusan Tian yang Maha Esa, yang akan membawakan perubahan dalam peradaban manusia, hidup menempuh jalan suci, menggemilangkan kebajikan, dan menegakkan firman Tian. Nabi Kongzi juga dikenal sebagai guru agung sepanjang masa atau Wan Shi Shi Biao. Orang barat menyebutnya Konfusius. Demikianlah Tian telah berkenan menurunkan seorang putra yang nabi segala masa yang lengkap, besar, dan sempurna. Hingga saat ini masih ada keturunan Nabi Kongzi yang tersebar dan tinggal di seluruh pelosok Tiongkok, terutama di kota Chifu. Xie Tian Zhen San Cai. Hingga hari ini kita masih bisa menerima ajaran Nabi Kongzi walau jarak dan waktu memisahkan. Semoga gema ajaran Sang Tianzhi Mutuo, genta rohani Tuhan Yang Maha Esa, semakin menyadarkan kita untuk selalu membina diri, menapak jalan suci, menempa pribadi Qunzi, berkarya terbaik untuk sesama, agama, dan negara serta dunia. Yakin Huang Tian memberkahi semua niat, rencana, dan usaha dalam kebajikan. San Cai.